Bapak, Ibu, keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga 27 Mei 2020. Keluarga, kami persilakan mempersiapkan hati masing-masing dalam mengikuti ibadah kita saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita mengalami realita yang terjadi dalam hidup ini tidak berbeda jauh dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Banyak orang-orang yang mengeluh tentang keadaannya, tapi tidak mau melepaskan hal-hal yang membelenggu hidupnya, melainkan tetap mengikatkan diri pada hal itu. Ingin bahagia, tetapi tidak melepaskan kesedihannya. Berkeinginan kuat untuk melupakan masa lalunya, tapi masih saja juga mengingat-ingatnya. Ingin bebas dari kebiasaan buruk, tapi tidak mau berhenti melakukannya. Ingin terbebas dari kekhawatiran, tapi tidak berserah total pada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah juru selamat yang sudah dinobatkan bagi kita. Maka datanglah padanya dan berilah hidup kita untuk memuliakannya, maka kita tidak akan pernah kecewa. Bapak, Ibu, keluarga kami undang berdiri untuk menghadap Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 222B ayat 1 dan 2. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah yang selalu kami agungkan, kami sungguh bersuka cita karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu bagi kami semua. Engkau dipermuliakan dalam hidup yang kekal. Puji dan syukur Engkau sudah menuntun kami berjalan dalam kebenaran. Berkenanlah Engkau mendampingi kami dalam ibadah saat ini. Amin. Bapak, Ibu, keluarga, kita sama-sama membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 146 ayat 2 sampai 7. Kita baca silih berganti, saya membaca ayat yang menjorok keluar, Bapak Ibu membaca yang menjorok ke dalam. Mazmur 146 ayat 2 sampai 7. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia akan kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya,
yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Ia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami tahu kekuatan, penghiburan, sukacita datangnya dari Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, terlebih hamba-Mu yang harus menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini. Terpuji Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini, Amos 2 ayat 4 sampai dengan 5, yang menyatakan, hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kemakmuran suatu bangsa adalah sesuatu yang sangat diharapkan dan diidam-idamkan. Kalau saya tanya kepada ibu bapak saudara sekalian, mau tinggal di suatu negara yang makmur? Tinggal di Amerika? Pasti sebagian besar dari kita akan menyukainya. Atau di negara-negara di Eropa yang sangat maju? Mau? Pasti mau. Setiap orang sangat mengidam-idamkan negaranya makmur, sejahtera. Dan kalau Indonesia dalam keadaan makmur dan sejahtera, itulah yang kita harapkan dan kita idam-idamkan juga. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi kemakmuran suatu bangsa, kesejahteraan suatu bangsa, menurut Amos, harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jangan hanya para pemimpinnya yang merasakan sejahtera dan makmur, tapi rakyatnya harus merasakan sejahtera dan makmur. Dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, kondisi Yehuda atau Israel Selatan, kemakmuran kesejahteraan itu hanya dirasakan oleh para pemimpin sebagian kelompok saja. Jadi kemakmuran dan kesejahteraan itu sifatnya semu menurut Amos. Itulah sebabnya
Amos memberitakan berita penghukuman, khususnya bagi para pemimpin. Dalam bacaan Alkitab kita dikatakan bagaimana Puri, tempat tinggal para pemimpin-pemimpin, akan dibakar, akan dihancurkan. Ibu bapak saudara sekalian, bahkan dikatakan ada 3 bahkan 4 kesalahan yang mereka lakukan. Apakah kesalahan itu? Yang pertama adalah orang kaya dan para pemimpin menindas rakyat yang miskin, menindas rakyat yang lemah. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, percabulan terjadi di mana-mana. Bahkan pemerkosaan terjadi dari para pemimpin, orang-orang kaya terhadap rakyat yang miskin. Itu dosa kedua. Dan dosa ketiga, mereka memandang bahwa sumber kesuksesan, keberhasilan, dan kemakmuran Yehuda adalah alam semesta. Kalau sekarang disebut dengan panteisme. Alam dijadikan sebagai sumber kekuatan, bahkan Tuhan itu sendiri. Dan dosa yang keempat adalah puncak dari seluruh dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak lagi mau mendengar firman Tuhan. Tidak mau taat lagi pada firman dan kebenaran Tuhan. Itu 3 atau 4 dosa mereka. Tidak mengherankan jika Amos berkata, kemakmuran, kesejahteraan hanya dinikmati sebagian orang, dan itulah sebabnya Tuhan tidak berkenan atas Yehuda dan akan menghukum khususnya para pemimpin. Puri, tempat para pemimpin tinggal, akan dibakar, dihabiskan oleh Tuhan karena Tuhan marah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Itulah sebabnya dalam berbagai macam keadaan yang kita hadapi dan alami dalam hidup ini, kemakmurankah itu, kesejahterankah itu di bangsa ini, atau kemakmuran, kesejahteraan yang kita alami dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita masing-masing, kita diminta oleh Tuhan untuk senantiasa dengar-dengaran pada Tuhan, dengar-dengaran pada firman kebenaran Tuhan. Karena semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Kita hanya sementara saja diperkenankan Tuhan untuk memakai dan mempergunakan. Tapi bukan hanya buat diri kita. Untuk Tuhan dan kemuliaannya, untuk saling berbagi berkat bagi sesama manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, di media sosial saya membaca peristiwa yang begitu membuat saya terenyuh. Bahkan saya sempat meneteskan air mata. Yang pertama adalah konglomerat di Amerika. Yang kedua adalah konglomerat di kota Semarang, Jawa Tengah, yang dikatakan orang terkaya di Semarang. Apa yang disampaikan oleh kerabat keluarga mereka? Ternyata uang, ternyata kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran yang mereka dapatkan dan mereka miliki. Begitu terpapar, terkena COVID-19 atau virus corona, semua menjadi tidak berarti, semua menjadi tidak berharga sama sekali. Terasa semua sia-sia. Kasihan ibu bapak saudara sekalian. Apalagi yang di Semarang itu dikisahkan. Keluarga tidak bisa menyaksikan. Hanya melihat dari jauh. Bahkan sekarang saya lihat di Jakarta beberapa kasus hamba-hamba Tuhan diakan penatua, pendeta meninggal, memutuskan langsung dikremasi. Kapan penghormatannya? Nanti pada saat kondisi membaik, maka abu jenazah dibawa ke gereja dan kemudian abu itu dimakamkan.
yaitu pengambilan keputusan apa boleh buat saya. Tapi keluarga ingin memberikan penghormatan kepada almarhum atau almarhumah, juga warga jemaat, sehingga cara itu yang ditempuh. Tidak apa-apa, kondisinya seperti ini. Yang penting setelah itu dimakamkan atau abunya dilarung ke laut, kembali ke tanah, kembali kepada alam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena kita akan dibangkitkan dari tubuh yang fana menuju tubuh yang sempurna dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Itulah sebabnya, ingat, kesejahteraan, kemakmuran itu pemberian Tuhan. Kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan, harta benda yang kita miliki itu punya Tuhan. Pakailah itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah semuanya itu untuk menjadi berkat bagi sesama, satu dengan yang lainnya. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini. Ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang-orang yang kelaparan dan kehausan. Ketika kita saling berbagi satu dengan yang lainnya, adalah hal yang sangat baik untuk kita lakukan. Tapi di sisi lain, jangan juga kemudian memanfaatkan kebaikan orang. Karena saya lihat sekarang di sekitar gereja ini mendadak jadi banyak gelandangan. Mendadak jadi banyak orang bawa karung. Dan ternyata mereka mengharapkan bantuan juga. Karungnya pun bukan karung lama, karung baru pula. Ya, saya tidak tahu persis. Tapi kalau memang perlu mereka kita bantu, ya kita bantu. Gereja harus berbuat sesuatu. Ibu bapak, saudara sekalian dan saya harus berbuat sesuatu. Tapi yang lebih utama dan terutama dalam firman Tuhan pada saat ini adalah belajarlah taat pada firman dan kebenaran Tuhan. Ketika kita taat kepada firman dan kebenaran Tuhan, maka hidup dan kehidupan kita akan diberkati, akan sejahtera dan makmur. Dan ketika kita diberkati dan kesejahteraan dan kemakmuran, ingat, berbagilah berkat untuk pelayanan Tuhan dan untuk sesama. Dan hal yang kedua yang perlu kita ingat adalah menghormati peraturan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya protokol kesehatan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19, penyebaran virus corona ini pun harus kita lakukan. Karena semakin cepat, semakin beres proses ini berlangsung, maka kehidupan kita menjadi semakin baik. Belajarlah patuh, belajarlah taat. Ketika kita patuh dan taat, yakinlah kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan. Hai, dengarlah anakku. Nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu.
Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Anak panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan aku ini adalah lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Di dalam ibadah rumah tangga pada malam ini Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan para umat-Mu bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang diamanatkan oleh Amos, bahwa sebagai anak-anak Tuhan haruslah bisa memelihara keseimbangan dalam kehidupan ini, sehingga semuanya bisa sejahtera di dalam Yesus Kristus. Terima kasih firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Joni Alexander Lontoh, berkati dia senantiasa Tuhan dalam pelayanannya. Dan biarlah kiranya seluruh firman-Mu bisa mewarnai kehidupan kami semakin diperbaharui, dan bisa mencerminkan sinar Kristiani-Mu, terang surgawi-Mu dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Bapak, terima kasih pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kau mengetahui Tuhan seperti apa kompleksitasnya permasalahan bangsa ini. Demikian sulitnya kami menerima perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kebinekaan bangsa ini Tuhan, sehingga sering terjadi benturan-benturan di tengah-tengah masyarakat, sehingga keadaan bangsa yang menjadi kurang stabil. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan campur tangan melalui Bapak Presiden, Bapak Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai dengan pemerintahan desa. Jadikan mereka Tuhan menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Dan kami juga masyarakat bangsa ini, Kau jadikan masyarakat bangsa yang patuh kepada pemerintahan ini. Tuhan yang mau baik, dalam suasana COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa kiranya Kau campur tangan Tuhan. Kau melihat bangsa dan negara ini dengan susah payah telah menyelenggarakan prosedur pemutusan rantai penularan daripada COVID-19. Biarlah kiranya juga Tuhan, semua itu ditopang oleh masyarakat bangsa dan negara ini Tuhan. Karena tanpa disiplin, tanpa kami mau tinggal di rumah, tanpa kami mau menggunakan masker, tanpa kami mau menggunakan menjaga jarak dan kebersihan, semua itu akan menjadi sia-sia Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan seperti apa disiplinnya masyarakat dan bangsa ini. Sehingga sampai saat ini Tuhan, penularan COVID ini masih meningkat. Oleh karena itu semua kekhawatiran Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pasien Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan, seperti janji Tuhan. Bapa di surga, inilah doa sembahyang kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami mau juga berdoa saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami pasien COVID-19 Tuhan, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka, kiranya Tuhan campur tangan untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menyembuhkan mereka. Begitu juga yang PDP, ODP,
Tuhan juga senantiasa memelihara mereka. Karena kami percaya Tuhan adalah pemelihara yang sempurna dalam hidup kami ini. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak berkuasa Tuhan. Hanya Engkau, Allah kami yang percaya, berkuasa atas tubuh jiwa raga kami ini. Tuhanlah pemilik tubuh kami ini. Karena Tuhan menciptakan kami sempurna adanya. Kami percaya itu Tuhan. Dengan menyerahkan diri hidup kami, saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19 ini akan Engkau pulihkan. Begitu juga Tuhan, dampak dari COVID-19 ini Tuhan, banyak Tuhan saudara-saudara kami yang kena PHK, yang dirumahkan, sehingga mereka Tuhan butuh untuk kehidupan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan bagi mereka juga. Begitu juga Tuhan, saudara-saudara kami yang berkecukupan, kiranya Engkau ketuk hati mereka juga Tuhan, untuk melakukan, memberikan bantuan bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan Kau berikan bagi mereka. Biarlah mereka senantiasa berpengharapan selalu kepada Tuhan. Dan jangan biarkan mereka berputus asa Tuhan. Karena kami percaya semua ini terjadi. Kami percaya Tuhan mengetahuinya. Ada rencana yang terindah di balik semuanya ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kebaikan bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 ini Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami. Kiranya Engkau juga berkati kami. Mampukan kami Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kami dalam kondisi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapa, berdoalah kami untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, agar gereja-gereja semua tercipta suatu persatuan gereja yang semua umatnya dapat menciptakan kedamaian bagi seluruh umat manusia, sebagai satu kawanan Yesus Kristus, sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa, khususnya gereja-gereja yang ada di Indonesia, agar semua orang-orang Kristen yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia bersatu dan mengusahakan kesatuan, agar tidak terjadi perpecahan antara umat Kristen, sehingga persekutuan umat Kristen dapat menjadi sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, kami juga berdoa buat gereja-gereja kami, GPIB Immanuel Medan, dengan program-program yang ada dalam 5 bidang pelayanan. Berkati Bapa, agar semuanya mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh jemaat, demi kemuliaan-Mu saja. Berkati para petugas, diaken, penatua, agar dapat menjalani tugas-tugas kami dengan semangat melayani, dan penuh tanggung jawab terhadap panggilan kami, dan dengan sungguh-sungguh terlibat dalam persekutuan jemaat. Berkati juga Bapak Pendeta J. Alonto sebagai Ketua Majelis Jemaat, anugerahkan kepadanya Bapak kebijaksanaan untuk dapat melakukan setiap tugas-tugas pekerjaannya dengan yang terbaik bagi gereja untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berdoalah kami Bapak bagi Gereja Maduma. Tuhan, biarlah Engkau memberkati panitia pembangunan Gereja Maduma, agar mereka giat melaksanakan tugas panggilan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Begitu juga Bapa, berdoalah kami untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalani puasa. Tuhan, biarlah mereka dapat menjalani puasa dengan hanya tertuju kepada-Mu. Dan dengan menjalani puasa, mereka dapat melakukan hidup yang hanya tertuju kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, yang kami alaskan dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami di surga, kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kami masih mempunyai para dokter yang merawat pasien, khususnya pasien yang menderita COVID-19. Tuhan, kami bersyukur atas kemampuan yang ada pada mereka yang Tuhan berikan. Ya Bapa dalam surga, dalam pengasihan-Mu,
Biarlah mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dalam keikhlasan hati Tuhan. Berkatilah mereka. Engkaulah pelindung yang sejati bagi mereka, yang menjaga dan memelihara mereka, menghindari mereka dari segala penularan penyakit virus corona ini Tuhan. Kasihanilah mereka, biarlah mereka tetap semangat. Jadikanlah tangan mereka menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menolong orang, sehingga orang lain akan bersyukur kepadamu melalui kehidupan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan mereka juga senantiasa kekuatan untuk menerima semua keadaan ini dengan merespon secara positif kejadian-kejadian apa yang dialami oleh kami pada saat ini. Bapa di surga, demikian juga untuk para medis, relawan-relawan semua yang terlibat dalam penanganan kasus penderita virus corona. Tuhan berkatilah mereka, lindungi mereka, jagalah mereka, biarlah tangan Tuhan senantiasa melindungi mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab. Di atas segalanya biarlah mereka melakukan semua untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga datang ke hadirat-Mu memohon berkat-Mu, penyertaan Tuhan bagi seluruh keluarga, jemaat Tuhan, khususnya kami di jemaat GPIB Immanuel di Medan ini. Tuhan, kami beraktivitas lebih banyak di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan kami juga beribadah dari rumah. Tuhan kiranya memberkati kami apa yang kami lakukan. Biarlah itu semuanya baik untuk kami, untuk menjaga kesehatan kami, untuk kami juga menjaga kesehatan orang lain. Bapa di surga, apapun yang kami lakukan di rumah, biarlah itu semakin mendekatkan kami satu sama lain sebagai anggota keluarga. Dan segala peristiwa-peristiwa yang kami alami, tantangan hidup kami di dalam penularan virus corona ini Tuhan, kami bisa mengambil suatu sikap yang baik ya Tuhan, sehingga kami berubah banyak di dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami selanjutnya kami boleh menjalankan lebih baik lagi ya Bapa. Dan terlebih kami boleh mengandalkan Tuhan. Berkatilah kami semua Bapa, keluarga-keluarga jemaat. Biarlah kami senantiasa dihindari dari segala mara bahaya dan sakit penyakit oleh karena pengasihan Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, sempurnakanlah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang mengasihi kami, dengarlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan persepuluhan, dana partisipasi pembangunan, dan syukur. Dapat jemaat transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 106 00 74 0020 atas nama GPIB Immanuel Medan. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Kitab Bakti 79 ayat 1 dan 2.
hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya senap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita sampaikan persembahan kami kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa sumber berkat, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami tetap menerima apa yang menjadi bagian kami dengan lawatan-Mu. Sehingga kebutuhan kami Engkau cukupkan, walaupun dalam pandemi yang ada saat ini, melumpuhkan segala aspek kehidupan. Apa yang kami berikan ini, biarlah dapat menjadi berkat bagi pelayanan yang ada. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kekasih Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah keluarga pada saat ini. Dan ibadah selanjutnya dalam masa pandemi COVID-19 masih tetap dengan YouTube ini. Tuhan memberkati kita sekalian, biarlah pelayanan kita sekalian menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdiri dan menutup ibadah ini dengan bersama memuji nama Tuhan dari Gita Bati 284, di jalan hidup yang lebar sempit. Sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi
jadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Shalom, sehat untuk kita sekalian bersama Tuhan.